kebangsaan Malaysia. Saat ini, saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan baik yang di dalam kampus maupun yang di luar kampus. Saat ini, saya sedang mengikuti student exchange melalui program International Credit Transfer yang diinisiasi oleh Kemendikbud Republik Indonesia, di mana saya ditempatkan di pendidikan khas Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya sering menjadi moderator di berbagai kegiatan seperti halnya yang diselenggarakan oleh DEMA atau Dewan Mahasiswa FKIP UNS. Salah satunya seperti Sekolah Legislatif pada tahun 2020 dan 2021. Saya juga menjadi moderator di salah satu rangkaian acara yang diselenggarakan oleh BEM UNS pada tahun 2020, yaitu UNS Career Class, serta menjadi moderator di coaching klinik nasional yang diselenggarakan oleh Tapak Suci UNS pada tahun 2020. Di lain hal, saya juga pernah menjadi Master of Ceremony dalam acara Kejuaraan Nasional Virtual Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI yang diselenggarakan pada tahun 2020, dan juga menjadi Master of Ceremony pada acara Kejuaraan Nasional Tapak Suci 4 Virtual pada tahun 2021. Sebelumnya, saya pernah mengikuti beberapa organisasi dalam kampus, antara lain menjadi staf ahli Komisi 4 atau Legislatif Dewan Mahasiswa FKIP UNS, menjadi staf ahli Komisi 5 Dewan Mahasiswa UNS, menjadi bendahara di Tapak Suci UNS, serta menjadi anggota bagian syiar SKI FKIP UNS. Saya juga pernah mengikuti sekolah leadership seperti Sekolah Penerus Bangsa. Kegiatan MBKM yang saya ikuti selain program Student Exchange adalah KKN GNRM, Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang dibawahi oleh naungan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saat ini, saya juga sedang menjadi asisten dalam akreditasi program studi pendidikan luar biasa. Saya siap menemani teman-teman tuli di UNS, dan saya senang bisa menjadi teman tuli untuk teman-teman semua. Selain berkecimpung di dalam kampus, saya juga turut serta berkecimpung dalam kegiatan eksternal seperti halnya bersama bisa.id. Bersama bisa.id, saya mendapat amanah menjadi Ketua Divisi HRD. Bersama bisa.id juga merupakan salah satu komunitas yang baru di Solo, yang berfokus dalam ekonomi masyarakat, sosial development, pendidikan, serta hal lainnya yang membawa kebermanfaat untuk kita semua. Beberapa kegiatan yang diinisiasi oleh Bersama Bisa.id antara lain, yang pertama ada Rumah Baca Kalioso. Sebagai bentuk kepedulian kita terhadap pendidikan anak-anak di desa, dengan mengadakan rumah baca atau perpustakaan desa. Yang kedua ada les gratis untuk anak-anak di Rusunawa Juruk. Yang ketiga adalah
Sekolah Generasi Indonesia yang kami bangun di pinggiran Sungai Kali Baru. Terhitung baru-baru saja ini kita buat pada tahun 2021. Tujuan kami tetap sama, untuk menebar kebaikan untuk sesama serta mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Mengingat pendidikan saat ini masih tergolong sulit bagi mereka. Sangat berharap sekali sekolah ini akan bisa Karena daring, kurangnya fasilitas pendukung seperti gawai dan laptop, maupun kuota internet bagi mereka. Pendidikan daring saat ini tidaklah cukup bagi anak-anak di bawah umur atau yang masih di kalangan sekolah dasar hingga SMP. Mereka harus dibekali nilai-nilai luhur untuk memajukan Indonesia ke depannya. Karena Indonesia 2045 ada di tangan mereka. Seperti saat ini, saya sedang berada di kandang maggot milik saya, yang adalah salah satu usaha milik keluarga saya. Mari. Dengan budidaya maggot merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan sampah. Karena maggot BSF dianggap solusi yang sangat efektif, khususnya sampah rumah tangga, pasar, dan sebagainya. Budidaya maggot ini bisa dibudidayakan oleh skala rumah tangga. Maggot menjadi pakan alternatif untuk bermacam-macam seperti unggas, perikanan, baik mau diolah dalam bentuk pelet maupun maggot segar. Karena maggot memiliki kadar protein 64%. Sehingga budidaya maggot dianggap mampu untuk menekan biaya pakan untuk para peternak dan tentunya untuk meningkatkan pendapatan peternak. Nah, sekarang kita beralih ke yang bawah. Ya, bisa dilihat itu prepupa yang akan sortir dengan pipinya ketika dia sudah menjadi menghitam seperti ini, sudah lebih gelap. Maggot yang sudah gelap menjadi prepupa seperti ini. Maka dengan sendirinya akan berhasil naik dari sini, dari wadah yang tengah ini ke pinggir seperti ini. Di sebelah sana juga ada. Mereka akan mencari tempat yang kering dan gelap untuk kemudian bertelur dan menetaskan telur-telurnya untuk kembali menjadi maggot. Demikian, inilah budidaya maggot yang bisa dibudidayakan oleh semua kalangan dan tergolong sangat mudah, bahkan bisa semuanya orang bisa melakukan ini, saya rasa. Karena benar-benar hanya ditinggal, yang penting cadangan makanannya dari limbah rumah tangga yang organik tetap terjaga di sini. Saya berharap budidaya maggot ini bisa direplikasi oleh semua kalangan untuk meningkatkan perekonomian keluarga serta menjaga pangan yang berkualitas untuk kita semua. Baik, ini adalah limbah sisa makanan rumah tangga, atau kalau saya kebetulan catering, yang sudah difermentasikan dengan menggunakan ini. Probiotik yang dicampur dengan molase dan ditambah sedikit air. Nah, kita bisa menuangnya sedikit saja probiotik di
sini, pecinta makanannya. Seperti itu. Kemudian kita aduk secara merata. Tujuan dari memfermentasi ini agar makanan sisa atau limbah rumah tangga ini dapat terfermentasi dengan baik, sehingga dapat dikonsumsi oleh maggot sebagai pakannya dengan lebih baik serta lebih bergizi tentunya. Talking about SDGs, Sustainable Development Goals is a global action plan that was agreed by the President of the world, including Indonesia. SDGs contains 17 goals, one of the which is a quality education. The government cannot run without our role as youth reformers, as students. Its role that I have done is to distribute education to elementary of the society and the focus for the education of children. Foremost, outermost, and left behind by the existence of the program from my community bersama bisa.id, namely Rumah Baca Kalioso. The library is in the village on the border of the cities of Solo, Sragen, and Karanganyar. The teaching program at the Rusunawa Juruk is a place underprivileged children whose house had to be evicted to move to the Rusunawa Juruk and to build Generasi Indonesia School, or Indonesia is Sekolah Generasi Indonesia. Next to the Kalibaru River, behind the 11 Maret University Surakarta, we built the school with a sincere and voluntary heart. Indonesia will not be free from the 17 SDGs for special quality education. Without the participation of all government parties, it cannot run without our role as youth reformers and as students. So that no matter how small our abilities, no matter how small our knowledge, let us implement them as agent of change. Government cannot run without our role as youth. Indonesia cannot fly without hand willing to stretch out to spread the glory of motherland. Youth is the agent of change as the successor of the relay for the development of the countries. Let us, hand in hand, increase concern for others and spread benefit to others.